Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Arci Rikisya dengan NIM 17114974466. Di sini saya mau menjelaskan mata kuliah kecakapan antarpersonal tentang komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk mendengar perspektif orang lain dan mengekspresikan dirinya dengan jujur dan penuh rasa hormat. Komunikasi asertif meliputi pernyataan atau ide-ide secara jelas dan dengan penuh rasa percaya diri tanpa merasa bersalah. Selain itu, asertif secara sederhana berarti mampu secara aktif menyatakan gagasan, harapan, atau perasaan baik yang positif atau negatif secara langsung dan apa adanya tanpa menyerang atau merugikan orang lain. Keuntungan komunikasi asertif yaitu kemampuannya mengelola penghormatan terhadap diri baik asitor maupun pihak yang berinteraksi dengannya. Sebagai hasilnya adalah mereka yang dapat mengelola konflik secara asertif memiliki pengalaman perasaan ketidaknyamanan saat mereka berada di dalam masalah tersebut. Mereka biasanya merasa lebih baik mengenai diri mereka sendiri dan orang lain setelahnya. Karakteristik pesan asertif yaitu pesan asertif tidak berarti sama dengan kemampuan untuk mengekspresikannya. Terus terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi asertif dan hal lain berlaku bagi berbagai macam jenis pesan seperti harapan, masalah, keluhan, dan penghargaan. Pesan asertif terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perilaku adalah deskripsi non-penilaian dari sebuah perilaku yang diubah. Yang kedua, perasaan. Perasaan adalah merujuk pada perasaan aserter atau komunikator yang biasanya tidak dinyatakan secara langsung. Yang ketiga, efek. Efek adalah klarifikasi dari sebuah efek perilaku orang lain terhadap aserter. Komponen-komponen pesan asertif. Yang pertama, 1. Persiapan. Persiapan yaitu sebelum mengirim sebuah pesan asertif, asertor harus menyortir pesan masuk ke ranah atau hak orang lain. Yang kedua, pengiriman pesan, yaitu pesan asertif disampaikan secara langsung. Setelah itu, bahasa tubuh digunakan untuk mengkonfirmasi intonasi pesan seperti kontak mata, postur dan atau gestur tubuh, serta ekspresi wajah. Yang ketiga, kebisuan atau keheningan, yaitu pemberian jeda waktu setelah pesan dikirim, bertujuan untuk memberikan waktu kepada penerima pesan untuk menginterpretasi serta memahami pesan yang diterima. Terus yang keempat, mendengarkan. Mendengarkan yaitu asertor perlu mendengarkan beberapa pesan yang dikirim oleh penerima pesan. Yang kelima, pengulangan, yaitu asertor perlu untuk melakukan pengulangan terhadap proses ini beberapa kali, bertujuan agar orang lain menyadari situasi di mana perilaku tersebut dapat diatasi. Yang keenam, fokus pada solusi, yaitu suatu pesan asertif yang efektif tidak memaksa orang lain untuk menjawab respon berupa iya atau tidak. Cara meningkatkan komunikasi asertif. Yang pertama, memperhatikan gaya komunikasimu. Yang kedua, meminta feedback. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang kuat.
teknik komunikasi asertif, empati atau validasi, yaitu mencoba untuk mengatakan sesuatu yang memperlihatkan pemahaman atau pengertian terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, pernyataan masalah, yaitu menggambarkan kesulitan yang kita rasakan. Yang ketiga, menyatakan apa yang diinginkan, yaitu permintaan khusus untuk perubahan yang khusus dalam perilaku orang lain. Komunikasi asertif yang efektif. Yang satu, menggunakan bahasa tubuh, mengelola kontak mata, menjaga postur tubuh tetap terbuka dan santai. Yakin bahwa ekspresi wajah sejalan dengan pesan yang disampaikan. Yang kedua, menggunakan pernyataan aku atau saya seperti saya ingin atau saya rasa. Tetap fokus pada pokok permasalahan, bukan fokus pada menyalahkan orang lain. Yang ketiga, menggunakan fakta-fakta, bukan penilaian saat berkomunikasi. Yang keempat, mengekspresikan kepemilikan pemikiran, perasaan, dan pendapat. Yang kelima, memberikan kejelasan permintaan secara langsung. Jangan menggunakan orang lain untuk berkata tidak. Manfaat mempelajari komunikasi asertif. Yang pertama, dapat membantu menghargai diri sendiri. Yang kedua, mengekspresikan perasaan secara langsung. Yang tiga, memperbaiki hubungan dengan orang lain. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada orang lain. Yang kelima, memberikan kritik secara konstruktif dan profesional. Yang keenam, membuat permintaan. Yang ketujuh, mengatur keterbatasan yang dimiliki. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.